Indonesia merupakan negara yang hanya memiliki dua jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut menjadi suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh peternak ruminansia seperti sapi, kambing, kerbau, dan lainnya. Dikarenakan pada musim kemarau yang panjang, peternak akan kesulitan mendapatkan rerumputan segar untuk bisa dijadikan pakan bagi hewan ternak yang dipelihara. Sedangkan sebaliknya pada musim hujan yang panjang, maka akan terdapat hijauan pakan ternak yang melimpah. Pada saat itulah kesempatan bagi peternak untuk menyimpan cadangan pakan hijauan untuk diberikan kepada hewan ternak bila musim kemarau tiba. Namun, untuk menyimpan hijauan tersebut harus melalui proses pengeringan terlebih dahulu, sebelum nantinya dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sebenarnya, hal tersebut dianggap kurang efektif karena nilai gizi ataupun protein yang terkandung dalam pakan hijau berkurang. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, diperkenalkan salah satu teknologi dalam proses pengawetan hijauan pakan ternak yang diberi nama silase. Nah, untuk Anda yang belum pernah mengetahui istilah silase ini, simak dan tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui lebih jauh mengenai apakah silase itu dan bagaimana cara membuatnya. Namun, sebelumnya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ke channel ini, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap ada informasi terbaru dari channel ini. Silase adalah proses penyimpanan pakan hijauan ternak, khususnya ternak ruminansia pada media kedap udara, sehingga harapannya pakan bisa awet dan tahan lama serta tetap terjaga kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Selain itu berfungsi sebagai tabungan atau cadangan pakan bagi para peternak di masa sulit seperti pada saat musim kemarau panjang. Pembuatan silase ini sangat sederhana, bisa disesuaikan dengan skala ternak masing-masing peternak, bahkan peternak skala rumahan atau yang sekedar untuk usaha sampingan pun bisa membuatnya. Ayo ikuti terus videonya sampai selesai agar jelas dan tidak gagal paham. Berikut ini alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat yang harus dipersiapkan adalah mesin pencacah atau chopper, bisa menggunakan sabit atau golok. Drum atau tong plastik, sederhananya bisa menggunakan silo atau karung plastik silase. Untuk wadah penyimpanan silase, syarat utama yang harus diperhatikan adalah harus kedap udara dan tidak berongga. Ini dimaksudkan supaya proses pembuatan silase sesuai harapan dan tidak mengalami kegagalan. Karena proses pembuatan silase dinyatakan berhasil apabila aroma yang dihasilkan baunya harum agak keasaman, seperti aroma pada tapai. Sebaliknya proses pembuatan dinyatakan gagal apabila dijumpai aroma tidak sedap seperti bau pada lumpur kubangan. Lalu, bahan utama yang diperlukan untuk pembuatan silase adalah pakan hijauan yang berupa jenis rerumputan seperti rumput odot, rumput kinggrass, rumput pacong, kebun jagung dan sebagainya. Aneka jenis rumput ini memiliki kadar air tinggi, apalagi di musim penghujan kadar airnya sangat maksimal. Untuk itu, semua jenis bahan pakan tersebut wajib dilayukan terlebih dahulu selama 1 hingga 2 hari sebelum dicacah dan masuk proses silase. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang berlebih pada bahan pakan hijauan, karena ini juga sebagai penentu keberhasilan pembuatan silase. Selanjutnya, bahan tambahan yang diperlukan untuk pembuatan silase adalah dedak atau bekatul, ampas tahu, atau bisa juga menggunakan onggok, tetes tebu atau molase. Tidak menggunakan ini juga tak apa-apa. Berikut ini cara pembuatannya. Pertama, siapkan bahan utama pakan hijauan rumput yang sudah kita layukan sebelumnya. Potong menggunakan mesin pencacah rumput atau chopper, dengan ukuran 5-10 cm. Maksud dan tujuan pencacahan bahan hijauan rumput ini adalah untuk memudahkan dalam proses penyimpanan dan pemadatan di dalam silo.
sehingga meminimalisir oksigen yang tersisa di dalam silo atau plastik silase. Karena pada prinsipnya, kondisi yang harus tercipta saat proses fermentasi silase harus hampa udara atau anaerob. Bila tidak ada chopper, bisa juga dicacah secara manual menggunakan sabit atau golok. Kedua, campurkan bahan tambahan ampas tahu atau onggok sebanyak 3% dari jumlah total silase yang akan dibuat. Ketiga, kemudian beri campuran dedak halus atau bekatul dengan jumlah komposisi yang sama sebelumnya, yaitu 3%. Keempat, untuk membentuk kondisi asam pada bahan silase yang akan disimpan, bisa dengan menambahkan bahan aditif atau pengawet secukupnya seperti natrium bisulfat, sulfur oksid, asam klorid, asam sulfat atau asam propionat. Silahkan pilih salah satunya saja. Kelima, setelah bahan tambahan tercampur semua, aduk bahan silase menggunakan skop atau tangan. Pastikan semua bahan tercampur secara merata dan sempurna. Keenam atau langkah terakhir, bahan pakan hijauan ternak yang sudah tercampur dengan bahan aditif, kemudian dimasukkan dalam silo atau kantong plastik, sekaligus dipadatkan dengan cara diinjak-injak hingga tidak ada rongga udara yang tercipta. Lalu tutup kantong plastik dengan rapat, kemudian ikat pada bagian ujung atasnya dengan kuat, agar udara luar tidak bebas masuk ke dalam plastik silase. Langkah ini sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses pembuatan silase yang kita lakukan. Karena pada prinsipnya, dalam pembuatan silase adalah upaya pengawetan bahan pakan ternak di kondisi ruang penyimpanan hampa udara, dan pada suasana ruang yang asam. Selain media kantong plastik, sebagai wadah penyimpanan bahan pakan hijauan yang akan dibuat silase, media tong plastik atau drum bisa dijadikan pilihan wadah untuk penyimpanan. Penggunaan tong plastik atau drum akan lebih baik hasilnya bila dibandingkan menggunakan kantong plastik. Sebab tong plastik memiliki dinding yang tebal dan tidak mudah robek saat penyimpanan, tidak seperti pada media kantong plastik. Selanjutnya, masukkan bahan pakan hijauan ke dalam tong plastik dengan cara ditekan-tekan supaya padat dan tidak ada rongga udara di sela-sela bahan pakan yang dimasukkan. Bisa juga dengan cara diinjak-injak untuk menghasilkan kepadatan lebih maksimal. Setelah tong plastik terisi penuh dan sebelum tutup tong dipasang, tambahkan dedak halus secukupnya secara merata di bagian atas bahan pakan silase. Agar hasil lebih maksimal, sebaiknya perlu ditutup dulu dengan plastik lebar sebelum tutup tong dipasang. Hal ini dimaksudkan agar setelah tong ditutup, kondisi di dalam tong benar-benar hampa udara atau anaerob. Tidak dilapisi plastik juga tidak apa-apa, namun penambahan klem besi perlu dipasang pada tutup tong agar saat klem dipasang, tutup tong benar-benar rapat dan tidak terkontaminasi udara dari luar. Selanjutnya kantong plastik atau drum yang sudah terisi bahan pakan silase disimpan di ruang penyimpanan selama 3 minggu atau 21 hari, agar proses silase benar-benar maksimal.
Bahan pakan hijauan yang sudah melalui proses silase dapat disimpan dan bertahan 1-2 tahun. Setelah 21 hari, silo atau tong plastik bisa dibongkar dan silase sudah siap diberikan ke hewan ternak. Ciri kualitas silase yang baik diantaranya, warna hijau masih terlihat jelas, beraroma segar dan harum, tidak berbau busuk, tidak berlendir, kadar pH sekitar 4 dan kandungan airnya sekitar 60-70%. Pemberian pakan silase pada hewan ternak bisa dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Bila hewan ternak belum terbiasa mengkonsumsi silase, bisa diberikan sedikit demi sedikit dengan cara dicampurkan dengan pakan hijauan lain yang biasa dimakan ternak. Demikian video cara pembuatan silase ini, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat, khususnya para peternak ruminansia dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, share dan komennya. Sampai jumpa.